saya Sri Dimastuti, saya mahasiswa dari Universitas Jambi, jurusan bimbingan dan konseling. Jadi tujuan saya datang ke sini itu akan melakukan wawancara sama Ibu. Nah, kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Reni. Saya bekerja di PAUD Budi Luhur 2 di Desa Bukit Murau, Singko 3. Jadi guru PAUD, Bu, ya? Iya, saya guru PAUD. Oke. Kalau gitu boleh dimulai sekarang nih, Bu? Oh iya, silakan. Oke. Ini tentang perhatian orang tua. Ibu ada anak kan, Bu, ya? Iya, saya punya anak kelas 5 SD. Oke. Apakah Ibu ada memberikan perhatian terhadap anak Ibu? Jelas, saya selalu memberikan perhatian kepada anak, apalagi anak saya itu perempuan. Jadi selalu saya memberikan perhatian. Sebenarnya sih antara perempuan dan laki-laki kan tidak dibedakan. Kalau perhatian dari orang tua itu kita memang wajib untuk memberikan kepada anak. Saya selalu memberikan perhatian kepada anak itu, memberikan semangat, motivasi, kita meluangkan waktu di hari-hari kita, walaupun kita sesibuk apapun kita orang tua, kita selalu punyalah waktu untuk memberikan kepada anak. Kita bawa anak itu untuk berbincang-bincang di rumah. Di saat kita bersama, kita ajak anak bermain, terus kita makan bareng. Di saat hari libur, kita juga mengajak anak untuk berlibur. Walaupun hanya sekedar ke pasar, tapi kita perhatian untuk anak itu ada gitu. Kalau untuk Ibu nih, tipikal orang tua yang disiplin dan keras nggak dalam mendidik anak? Kalau untuk disiplin, kami sebagai orang tua disiplin, tapi kalau untuk keras, kita melihat anaknya dulu. Si anak ini bisa dikerasin atau tidak. Terkadang ada anak yang tidak bisa dikerasin. Jadi kalau anak yang tidak bisa dikerasin itu kan kita mau sebagai orang tua, kita untuk keras juga nanti ujung-ujungnya dia nangis. Jadi kalau untuk menerapkan disiplin, kami sebagai orang tua pun selalu menerapkan disiplin kepada anak agar nanti tumbuh dewasa tetap menjadi anak yang disiplin karena sudah terbiasa dari kecil. Kalau Ibu sering nggak ngasih nasihat sama anak Ibu? Kalau untuk ngasih nasihat, mungkin hampir setiap hari kita selalu memberikan nasihat kepada anak. Kita memberikan nasihat, memberikan motivasi, ya sepertinya di dalam konteks pergaulan yang semakin canggih seperti ini, itu nasihat buat kami sebagai orang tua sangat penting untuk anak, agar anak bisa mendengarkan apa yang nasihat yang diberikan oleh orang tua. Kalau ini pernah nggak Ibu melakukan sesuatu hal yang membuat anak Ibu itu marah? Pernah. Misalkan anak itu kita dalam keadaan posisi capek. Jadi ya maklum, namanya kita juga dalam posisi capek, dan si anak kita suruh untuk membelikan sesuatu ke warung. Jadi si anak itu tidak mau. Otomatis timbul kita juga rasa jengkel gitu kan, karena kita juga posisi capek. Jadi si anak ini kita suruh, Dek belikan ini ya Bunda. Nah ujung-ujungnya anak itu, Bunda ini saya tuh lagi mainan, Bunda kok nyuruh-nyuruh saya. Jadi karena mungkin kita terpengaruh dalam rasa capek juga, jadi kita sama anak itu agak sedikit keras karena kita minta tolong membelikan sesuatu, si anak tidak mau gitu. Apakah anak Ibu itu termasuk orang yang mudah terpengaruh? Kalau mudah terpengaruh itu tidak, tapi namanya anak itu pasti adalah pengaruhnya, apalagi dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketika anak ini sekolah melihat temannya membeli sesuatu, mungkin dia sangat pingin sekali, saking pinginnya pulang ke rumah bilang, Bunda tadi teman saya tuh beli ini, saya tuh pingin loh Bunda. Seperti itulah model terpengaruhnya lah kalau di lingkungan. Kalau untuk anak Ibu nih, tipikal orang yang mudah bergaul nggak sama orang-orang yang ada di sekitar? Kalau untuk bergaul, bersosialisasi, anak saya mudah akrab sama teman-teman, juga sama lingkungan di sini juga mudah bersosialisasi. Jadi tipikal orang yang mudah untuk
Iya, bersosialisasi, mudah akrab sesama temannya, terus sesama tetangga-tetangga di sini gitu. Eh, Ibu nih sebagai orang tua pernah nggak ngasih pujian atau apresiasi kepada anak ibu tentang apa yang sudah anak ibu lakukan misalnya? Ya, kalau untuk pujian atau apresiasi kami sering memberikan kepada anak. Misalkan anak itu sekolahnya, Bunda, saya dapat peringkat segini. Kita memberilah pujian agar anak itu lebih semangat dalam belajarnya. Terus misalkan anak itu ikut lomba sesuatu, dia menang, ya kita memberikan pujian agar dia lebih semangat lagi. Walaupun misalkan anak itu tidak menang dalam perlombaan, tapi tetaplah kita memberikan pujian kepada anak agar anak itu tidak turun mentalnya. Jadi kita selalu tetap memberi semangat kepada anak, Selalu memotivasi, ya betul. Apakah ibu pernah memaksa anak ibu untuk melakukan sesuatu hal yang ibu mau, tapi anak ibu itu tidak mau melakukannya? Tidak disukai lah. Iya, itu pasti ada. Pasti ada ketika misalkan kita lagi sibuk-sibuknya di dapur. Jadi anak ini kita suruh menyapu, padahal kita sudah mengajarkan anak untuk disiplin mulai dari bangun tidur dan segala macamnya nyapu, tapi ya namanya anak, ya anak segitu ya kita tidak bisa memaksakan. Mungkin anak itu kalau lagi mood semangatnya mungkin dia mau, tapi kalau lagi malas tahu-tahu marah, Bunda itu nyuruh-nyuruh saya terus capek, ya, terkadang seperti itu. Namanya anak-anak ya kita harus memaklumi. Karena masih dunia main. Iya, masih dunia main. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Misalkan, nak nyapu cuci piring, kita juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Dunianya anak adalah dunia bermain sambil belajar. Apakah ibu sering memberikan kebebasan kepada anak ibu dalam segala hal yang akan dilakukannya? Memberikan kebebasan itu kita tergantung. Lihat dulu kebebasannya dalam bentuk apa. Soalnya kan kalau di zaman canggih seperti ini, kebebasan itu banyak. Jadi kita memberikan kebebasan, kita tidak mengekang anak, tapi kita tarik ulur. Jadi walaupun kita memberi kebebasan, tapi tetap kita perhatikan. Tidak lepas dari perhatian orang tua. Yang jelas itu, soalnya takutnya kebablasan, namanya anak-anak, apalagi lagi labil. Jadi nanti terpengaruhnya kuat, ikut-ikutan gitu. Jadi kami memberikan kebebasan pada anak, ya kami lihat dulu kebebasan itu dalam bentuk apa. Iya. Yang terakhir nih, seberapa besar perhatian yang ibu berikan kepada anak? Kami sebagai orang tua, itu perhatian kami sangat besar kepada anak. Apalagi ini anak satu-satunya, perempuan lagi. Jadi perhatian itu kita memang penting sekali kepada anak, agar anak ini merasa dirinya diperhatikan oleh orang tua, tidak diabaikan oleh orang tua. Jadi tidak timbul frustasi di dalam dirinya, pokoknya itu tetap semangat dalam belajar, karena perhatian dari orang tua itu selalu ada. Dalam konteks hidup itu, perhatian untuk anak itu dalam hidup memang sangat penting sekali. Dari perhatian itulah anak bisa semangat untuk menjalankan apapun yang dia kerjakan. Oke Bu, terima kasih banyak ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab semua. Ya. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau diwawancarai sama saya. Ya, sama-sama.